Salam kebangsaan Indonesia. Wete Tung Tien. Saudara-saudaraku para tocin umat agama Konghucu yang berbahagia. Pada tanggal 5 bulan 5 Imlek yang tahun ini bertepatan dengan 25 Juni tahun 2020, umat Konghucu memperingati salah satu hari rayanya, yaitu Hari Raya Puncak Musim Panas atau Tuan Yang. Pada hari Tuan Yang, matahari tepat tegak lurus di bumi di mana agama Konghucu dilahirkan, yaitu di wilayah yang kita kenal sekarang sebagai wilayah Provinsi Santung, Republik Rakyat Tiongkok. Maka biasanya pada hari itu kita semua bersyukur kehadirat Tuhan, dan bahkan pada zaman dahulu selalu dipimpin langsung oleh kaisar atau kepala negara. Sebagai wujud syukur bahwa pada hari yang terpanjang di Tuan Yang itu, manusia menerima berkah yang berlimpah. Tanaman-tanaman mendapatkan energi yang besar, dan semuanya bermanfaat bagi kesehatan dan kehidupan manusia. Peringatan Tuan Yang telah dilakukan sejak zaman dahulu, bahkan sebelum Nabi Konghucu sendiri lahir. Dan hari raya ini mendapatkan sebuah kisah yang sangat heroik ketika pada tanggal 6 Juni tahun 278 sebelum Masehi, seorang umat Ru atau umat Konghucu yang sangat taat, yang kebetulan seorang penyair besar, yang menjadi birokrat atau menteri di zaman dinasti Chu, meninggal dunia karena terjun atau menerjunkan dirinya di Sungai Mulo. Mengapa Chuyan, nama penyair besar itu, harus menerjunkan dirinya ke Sungai Mulo? Karena pada hari itu beliau mendengar bahwa negara yang amat dicintanya, yang selama ini dibelanya dari serongrongan negara-negara besar lain di sekitarnya, terutama negeri Qin, sudah kalah dan hancur. Harapannya pun ikut hancur. Namun semangat patriotismenya tetap beliau kumandangkan lewat puisi-puisinya yang dibacakan sebelum menerjunkan diri. Ketika beliau masih menjabat sebagai menteri, negara Chu begitu kuat dan negara Qin tidak bisa menghancurkannya. Namun biasa di dalam sebuah kehidupan sebuah bangsa, ada saja orang-orang yang iri dan menfitnahnya. Pejabat-pejabat korup yang selama ini takut dengan sepak terjang Chuyan, sehingga mereka menfitnah Chuyan ke hadapan sang raja, dan celakanya sang raja percaya. Inilah kisah yang sangat prihatin yang sering terjadi di dalam sejarah bangsa-bangsa. Orang yang baik dicurigai dan pemimpinnya tidak peka, tidak bisa melihat mana yang baik dan mana yang justru harus disingkirkan. Dan Chuyan harus kalah dan harus tersingkir, harus terbuang, dan negaranya menjadi lemah karena tidak ada lagi benteng kuat yang mempertahankannya, dan negara terkena penyakit yang akut, korupsi, menjadi semakin lemah dan akhirnya kalah dan hancur. Namun Chuyan tidak mau mengotorkan dirinya, dia rela mati, tapi dia kemudian bisa menjadi prasasti untuk mengingatkan kita semua bahwa kebenaran, kejujuran, cinta tanah air harus ditegakkan, dan seorang pemimpin harus peka untuk melihat mana yang emas dan mana yang loyang. Melihat Chuyan menerjunkan dirinya, nelayan di sekitar itu, rakyat di sekitar Mulo berbondong-bondong untuk mencari jenazahnya. Mereka menaburkan makanan untuk agar jenazahnya tidak dimakan ikan, dan ikan mendapatkan ganti makanan-makanan, terutama beras yang ditaburkan oleh para nelayan itu. Namun semuanya sia-sia. Tapi tradisi untuk mencari jenazah Chuyan
yang dilambangkan dengan melempar makanan yang sekarang kita kenal sebagai kuecang atau bacang, dan upaya mencari jenazah Cuyen lewat perahu-perahu sekarang terus dilestarikan dengan lomba perahu naga dan festival bacang. Lomba perahu naga bukan sekedar berolahraga, tapi mencari Cuyen, mencari simbol cinta tanah air, mencari simbol sebuah sikap yang patriotis, sebuah semangat yang perlu kita lestarikan, bukan sekedar mendayung perahu, tapi mendayung kehidupan, mencari orang-orang yang bijak dan baik bagi negeri. Sementara bentuk bacang yang kemudian menjadi seperti piramid dengan 4 sudut melambangkan ajaran suci Konghucu Rujiao, bahwa kita setiap kali diberi pelajaran, diberitahu tentang satu sudut atau satu titik, wajib untuk mencari ketiga titik atau ketiga sudut yang lain. Satu titik adalah satu titik. 2 titik bisa menjadi garis. 3 titik bisa menjadi bidang, dalam hal ini segitiga. 4 titik bisa membentuk piramid atau ruang. Jadi setiap kali murid yang baik diajarkan oleh sang guru punya kewajiban untuk mencari dan mengembangkannya. Bila hanya berhenti pada satu titik, lama-lama titik itu akan pudar. Tapi kalau berkembang menjadi ruang, ruang itu akan berkembang terus menjadi keluarga, masyarakat, negara, bangsa, dan semesta. Itulah yang harus kita teladani dari ajaran-ajaran suci, baik yang langsung dari sang nabi besar sendiri, Konghucu, maupun dari tokoh-tokoh sucinya seperti Cuyen, pahlawan dinasti Chu. Dan marilah kita semua merayakan Tuan Yang dengan bersembahyang secara pribadi di rumah masing-masing, tidak perlu berkumpul bersama di pantai atau di sungai karena situasi pandemi ini, tapi semangatnya tetap semangat yang patriotis, cinta pada tanah air Indonesia Raya. Kita jalankan ibadah kita dari rumah, tapi semangat kita meluas ke arah semesta. Terima kasih dan Huang Yi Shangti Wei Tian Yu De San Cai.